pembagian waktu salat itu ada dua macam, yaitu waktu yang diperbolehkan untuk kita melaksanakan salat, dan yang kedua adalah waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan salat. Jadi, dalam satu hari satu malam, 24 jam, tidak semua waktu itu boleh kita melaksanakan salat di dalamnya. Dan juga sebagian waktunya juga kita bahkan diperintahkan untuk melaksanakan salat. Baik, selanjutnya kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu waktu. Kapan diperbolehkannya seseorang melaksanakan salat? Dan akan kita sedikit bagi lagi. Waktu yang mana seseorang boleh melaksanakan salat itu dibagi menjadi dua, yaitu waktu pelaksanaan salat fardu, dan kedua adalah waktu pelaksanaan salat sunnah. Kita bahas terkait dengan waktu salat fardu, dan ini semuanya setiap muslim sejak kecil sudah diajari waktu-waktu ini. Yaitu kita semuanya tahu bahwasanya waktu asal, ini yang perlu untuk kita ketahui lebih detail lagi, bahwasanya waktu asal salat dalam satu hari itu ada 3 secara umum, secara global, yaitu waktu subuh, itu terpisah sendiri, kemudian waktu siang, yaitu yang di dalamnya ada waktu salat zuhur dan juga salat asar. Kemudian yang ketiga adalah waktu malam, yang di dalamnya ada waktu salat maghrib dan juga salat isya. Dan itu semuanya tercantum dalam surat Al-Isra ayat 78, yang mana Allah SWT berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasatil layli wa qur'anal fajr. Yaitu perintah, akim. Perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dirikanlah salat di 3 waktu ini. Yang pertama adalah ketika waktu atau matahari sudah siang, tergelincir, sampai waktu malam, sampai waktu malam hari. Dan pada waktu di mana fajar itu disaksikan. Maka ini ada 3 waktu yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat tersebut. Maka perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya waktu sholat 5 waktu yang nyambung satu kesatuan itu adalah mulai dari sholat duhur sampai sholat isya. Sedangkan waktu sholat subuh itu tersendiri, terpisah. Maka waktu sholat duhur setelahnya adalah asar, kemudian maghrib dan isya. Maka waktu sholat isya itu berakhir sebelum masuk waktunya sholat subuh. Para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan waktu akhir sholat isya. Yang mayoritas mengatakan sampai waktu fajar. Tapi yang saya kuatkan dari pendapat para ulama terkait waktu sholat isya itu dibagi menjadi 2. Yaitu yang disebut dengan waktu ada, atau waktu di mana seseorang itu seharusnya melaksanakan sholat isya di waktu tersebut. Dan yang kedua adalah waktu qadha. Waktu di mana seseorang itu boleh melaksanakan sholat isya secara qadha. Dan qadha, dalam istilah para ahli fikih, itu adalah as-salatu atau ada'us salati fi ghairi waktiha. Atau kharija waktiha. Maka yang namanya sholat qadha itu adalah ketika sholat tersebut dilaksanakan di luar waktunya, maka disebut qadha. Itu menurut pengertian jumhur ulama kecuali Hanafiyah. Baik, kita tadi bagi bahwasanya waktu sholat isya itu ada 2. Dan waktu ada yang paling kuat dari pendapat para ulama itu adalah sampai akhir sepertiga awal malam. Maka malam itu kita bagi menjadi 3. Jikalau malam hari total terdapat 10 jam, maka 10 jam tersebut kita bagi menjadi 3, yaitu masing-masing sekitar 3 jam 20 menit. Maka waktu sholat isya, waktu ada, itu adalah dimulai dari dihitungnya 3 jam 20 menit yang dimulai dari tenggelamnya matahari. Kalau tenggelamnya matahari, contoh, itu terjadi pada jam 6 sore, maka 3 jam 20 menit itu adalah jam 9.20 menit kira-kira. Maka itu adalah akhir dari sholat isya. Waktu ada. Sedangkan di luar itu, selebih itu, dinamakan dengan waktul qadha, dan waktul qadha itu memanjang sampai fajar. Baik.
Pendapat tersebut dikuatkan oleh beberapa riwayat yang mana nanti akan kita sebutkan. Di antaranya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat Isya itu di akhir waktunya. Dan ketika ditanya tentang akhir waktunya, itu adalah seperti akhir dari sepertiga awal malam. Maka itu tadi yang kita hitung, yaitu sekitar setengah 10 malam. Baik, itu adalah pembagian sholat secara keseluruhan. Adapun detailnya, kita semuanya ketahui bersama, bahwasanya waktu subuh itu mulainya adalah dari fajar shadiq, dan berakhir sampai terbitnya matahari. Dasarnya dari hadis Abdullah bin Amr. Kemudian sholat duhur, kita juga ketahui bersama bahwasanya mulainya dari matahari sudah tergelincir ke arah ghurub, ke arah tenggelam, ke arah barat. Dan waktu atau batasan terakhir sholat duhur adalah ketika bayangan benda itu sama tingginya dengan benda tersebut. Kemudian waktu sholat asar nyambung setelah itu, dan waktu sholat asar ini juga yang disebutkan oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang saya rojihkan, saya kuatkan, adalah sholat asar memiliki dua waktu, seperti sholat isya. Ada waktu ada dan ada waktu al-qadha. Dan waktu ada itu adalah setelah habisnya waktu sholat duhur dan berakhir ketika bayangan benda 2 kali lipat dari benda tersebut. Dan setelah itu sampai tenggelamnya matahari itu disebut dengan waktu al-qadha. Walaupun pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dan ini menyelisihi pendapat Hanafiyah. Karena ulama Hanafiyah mereka menyatakan bahwasanya mulainya waktu sholat asar itu adalah di waktu qadha, yaitu ketika matahari sudah mulai menguning. Dan itu semuanya dibantah oleh mayoritas ulama dan hadis-hadisnya dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di awal-awal bab Al-Mawaqit, yaitu dari Abdullah ibn Amr dan juga Abi Barzah Al-Aslami. Dan ini semuanya riwayat-riwayat yang menandakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar itu ketika matahari masih putih, tidak merah. Maka itu adalah waktu sholat asar. Dan yang terakhir, sebelum terakhir adalah waktu sholat maghrib. Dan waktu sholat maghrib kita ketahui bersama setelah tenggelamnya matahari secara total sampai hilangnya kemerah-merahan di langit bagian barat. Kemudian waktu sholat isya sudah tadi kita jelaskan di awal. Maka ini adalah 5 waktu sholat wajib yang kita ketahui bersama dan ada beberapa rinciannya tadi.